iya cenah kudu dawah kontrak. Lamun teu dawah kontrak eta karana hapus cenah asup jual beli. Terus darongkap begitu nambah kontrak cina 15 tahun. Man ari kaing artos nama ti pacamat ari abi 300.000. Langsung ti pacamat apa melalui tangan sanes? Langsung di pacamat abdi mah di dompet pacamat di canak. Pulak tanah daya, jujur abdi, bapak tuh boga urusan jeung eta. Nu jelas bapak ngabelaan bapak ibu sadayana. Masyarakat. Bapak teu nyaho eta mah sanggeus laku bapak ku ibu sadayana diurus, diolah tanah. Sok. Bab kenapa bapak lakukan ieu? Keur dina muncul masalahna ge, teu pusing bapak teu sieun. Urang hadepi babarangan jeung bapak. Sok manehna sina lanjut ke pengadilan. Gitu. Termasuk bupati bakal ngadukung ka urang kabehan. Siap, Gitu. Bapak, Ibu, masyarakat nu boga tanah sieun. Makanan di batas ayeuna bapak nyampaikeun kuduna memang kumpul kabeh ieu. Supaya ngadangu. Nya tadi hampura bapak, sok tugas loba teuing papiuh. Narima ieu itu segala naon gitu. Sehingga lain bapak ngalalaworakeun janji nu kamari karena lurah segala naon ge. Karena bapakku sibukna narima mahasiswa. Tah ayeuna mah ibu bapak nu gadulan ieu tanah mobil khusus merenu dianggap kepemilikan teh nu punya sertifikat. Termasuk di jerona ge nu ngagarap berenya. Sok ulah sieun-sieun. Bisi hiji sertifikat digarap kaopatan atau dibeli kaopatan ku masyarakat tu garap ukur masing-masing. Orang tetap kami itu bisa bertindaknya karena punya kami atas berdasarkan sertifikat sama SPT Pak. Punya orang tua kami peninggalan nenek moyang kami cuman itulah. Kok kenapa bisa direbut, dilarang-larang kami sampai dilaporkan mendebang di lokasi kami. Ya tolong kepada pemerintah setempat maupun di kabupaten, tolonglah lihat masyarakat kecil. Jangan melihat orang yang punya uang aja. Setuju kalau dipakai lipas siapa namanya? Pak Bang Asep, Pak. Siapa? Bang Asep. Bang Asep. Tepuk tangan dulu buat Bang Asep. Nah, boleh ya? Kemarin udah disimpulkan dari pihak DPR bahwa tanah tersebut dikembalikan masyarakat berdasarkan sertifikat. Itu. Makanya kami punya kekuatan. Apapun yang terjadi kami kekuatan sertifikat itu aja saya. Itu nebang sama rekan-rekan kami. Terus kami itu dapat apa? Dapat dipanggil sama Kapolres. Perjanjian kontrak 7 tahun, maka setelah dapat 10 tahun bahkan lebih kami perjuangkan selama 2 tahun kalau nggak salah. PT BBR masih bersekokol di lokasi. Tolong satukan semua kan masyarakat Sumur Laban untuk bersatu lawan ketika ada salah satu PT yang betul-betul mau merampas hak masyarakat. Adalah hukum panglima dan kebenaran di sana. Mari kita lawan pihak PT BBR. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Nih kebenaran nih. Saya kesini mau tanya-tanya. Benar ada masalah kasus tanah di sini. Ya. Mas siapa, Pak? Sarkani, Pak. Pak Sarkani. Punya lahan berapa meter? kurang 14.000. sektor setengah begitulah. Hektar setengah. Iya. Terus gini Pak ya. Iya. Gimana ceritanya sih menurut Bapak kok tiba-tiba ini kasus muncul di daerah sini? Bukti ya Pak. Ya abdi tacan pernah ngontrakan ya karena urusan tanah. Tiba-tiba dikuasai ku pihak Maheno gitu. Maheno. Maheno itu apa sih? Sarang Agus CS eta. Nama orang. Yang punya itu jeng-jeng. Oh, perusahaan. Nah, itu sejak kapan itu, Pak? Ya, udah lama gitu. Tahun 2010 itu mengontrakan masyarakat itu, tapi punya Pasar Kani ini tidak dikontrakan. Oh, berarti di situ ada sebuah perusahaan ya, yang ngontrak tanah warga. Awalnya. Tahun 2010. Jadi abdi terseneng gitu. Dan pernah ngontrakan ya gitu Pak. Nah terus selama ini digarap sama siapa Pak? Ya
masih etak itu masih. Oh, masih dikuasai ya? Iya, belum beres gitu Pak. Belum beres maksudnya Bapak itu diklaim oleh pihak sana? Iya, BBR gitu, pihak Bapak BBR. nggak bisa garap sekarang? Nggak bisa gitu. Itu biasanya digarap untuk apa Pak tanah itu Pak? Ya, biasanya tanam pisang gitu. Perkebunan Pak ya? Iya. Bukan tanah sawah ya, berarti tanah kebun ya? Kebun. Nah dengar-dengar Pak, yang garap itu untuk apa sih Pak? Untuk nanam jeng-jeng. Jeng-jeng. Ya isinya gini Pak. Jadi kita selusuri Bang Kumis di sini tidak bisa mengatakan pihak mana yang salah, Iya. tidak bisa mana yang benar ya Pak Iya, ya. iya. Tetapi ayo kita sama-sama dilihat dari fakta, Iya. ya kan? Bapak punya ngomong bukti kepemilikan, punya bukti apa Pak? Ini sertifikatnya Pak. Sertifikat. Iya. Nah coba bisa dilihat Pak ya. Iya ya. Nah pemirsa, ternyata Pak siapa namanya nih? Sarkani. Pak Sarkani ini ternyata betul memiliki sebuah buku sertifikat yang resmi. Dan nanti bisa dilihat sertifikat ini dengan luas 14.000 lebih. Iya. Sekitar seekor setengah Pak ya. Nah Pak, nanti kita bisa lihat ke lokasinya Pak. Bisa. Jangan sampai Bapak ngomong ke Bang Kumis, Iya. punya sertifikat tapi ternyata Buktinya nggak ada gitu. Iya. Ya nanti kita ya bantu ya. Iya, siap. Nanti katanya bukan Bapak ini aja yang kasus yang sama. Ini sama nih. Oh sama juga. Sama. Berarti ini Korban juga. jadi korban juga. Kira-kira ada berapa kepala keluarga yang kena kasus semacam seperti ini? Kira-kira ini. Dia Ada pasti berapa nih? 20 aja. Kurang lebih 20 sampai 30. 20 sampai 30 penggarap, dan yang lainnya juga mungkin sebagian ada yang memiliki ini ya. Sebagai sertifikat SPPT. SPPT ya. Setiap penggarap punya SPPT minimal. Ya udah nanti kita selusuri ya. Karena masalah tanah ini kadang-kadang pelik Pak ya. Iya. Tidak semudah apa yang kita harapkan, apalagi tidak menutup kemungkinan ada sertifikat ganda. Yang sekarang Bapak Kapolri sendiri sudah menganjurkan ke bawahannya untuk membentuk tim Satgas Mafia Tanah. Jadi Bapak-bapak jangan khawatir. Iya. Jadi kalau memang benar Bapak ini memiliki dengan sah dan ada pihak yang merugikan, insya Allah hukum tetap berpihak kepada yang benar Pak. Iya. Ya, gitu kan? Ayo kita antar ya Pak ya ke sana ya. Iya. Apa? Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Waduh, nampaknya hari ini Bapak terganggu nih. Kumpul-kumpul kan? Iya. Nanti bisa ya menceritakan ke Bang Kumis apa yang bapak-bapak lagi alami di saat ini ya. Nah ini yang di depan siapa ini? Kilan bapak-bapak ya. Setuju kalau dipakai lipas siapa namanya? Pak Bang Asep Pak. Siapa? Bang Asep. Bang Asep. Tepuk tangan dulu buat Bang Asep. Nah boleh ya, saya duduk di sini membelakangi bapak ya. Iya. Nah pemirsa, saat ini Bang Kumis ada di salah satu kawasan Banten Selatan, tepatnya di desa apa ini Pak? Sumur Laban. Sumur Laban, Kecamatan Angsana. Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Iya. Dan Bang Kumis sore ini dari pagi di Angsana dan sudah menemu beberapa warga perwakilan dan sudah ke lokasi bapak-bapak nih yang di kebun sana ya. Nah sekarang akan, karena kalau nemuin satu persatu nampaknya nggak mungkin nih kan, Sulit. ini banyak nih, 30 lebih satu warga kan. Iya. Makanya nanti diwakili oleh Kang Asep yang punya Sumur Laban. Kang Asep, coba bisa nggak sih apa sih ini kok warga-warga kumpul di belakang ini, sebenarnya ada apa gitu loh? Boleh. Assalamualaikum. Ya harus orang Islam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada tim yang dari Bang Kumis ya, yang mana pada saat ini mungkin kami sebagai warga masyarakat Kampung Cibodas, Desa Sumur Laban, sangat berterima kasih banyak. Kenapa? Karena mungkin ini salah satu jalan yang terbaik bagi kami untuk warga masyarakat Cibodas, Desa Sumur Laban, Kabupaten Angsana. Hal ini mungkin tidak akan saya paparkan. Yang jelas permasalahan-permasalahan
yang begitu rame, bahkan udah beberapa tahun, 2 tahun, sampai saat ini belum kelar-kelar atau belum beres. Masalah kasus tanah. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Bang Kumis ini bisa selesai dengan tuntas. Nah, pertanyaannya nih ya, yang waktu ikut demo ke Pandeglang ngacung, siapa? Ngacung. Yang pernah ikut demo ya? Ya. Kenal nggak dengan Bang Kumis? Nah, pemirsa, kenapa Bang Kumis tertarik dalam sebuah kasus ini? Karena Bang Kumis dari awal, dari demo warga ini, Bang Kumis ikut meliput, ya kan? Nah, saya kira sudah beres tadinya. Ternyata bukannya beres, malah diduga tambah parah, Pak ya? Tambah meluas penyerobotannya. Coba Pak ceritain lagi gimana ceritanya Pak itu, Pak. Memang kami tidak sembarangan berbuat. Kenapa? Karena itu ada respon dari pihak Muspika, termasuk respon dengan musyawarah dengan masyarakat. Maksudnya respon, Pak, apa itu? Ada izin. Nah, begini. Bapak mengklaim bahwa itu tanah Bapak atau tanah warga nih. Tanda bukti kepemilikannya apa, Pak? Sertifikat. Terus kok tiba-tiba ini dipersengketakan, diduga ada pihak yang menyerobot kononnya. Itu gimana ceritanya awalnya, Pak? Dari 2010, tanah kami itu warga masyarakat tergiur dengan adanya kontrak. Nah, dengan kontrak, makanya kami sepakat dikontrak 7 tahun. Oleh pihak PT BBR. BBR. Tahu nggak singkatan BBR? Kalau nggak salah, Bumi Banten Raya. Bumi Banten Raya. Nah, PT Bumi Banten Raya itu, PT Bumi Banten Raya. Yang dikelola pada waktu itu donaturnya adalah Pak Guru Hendi yang terjun ke lapangan mencari lahan. Siapa? Pak Guru Hendi. Pak Guru Hendi warga sini. Bukan, donatur dari PT BBR. Ya. Terus? Nah, seiring dengan perjalanan waktu yang begitu panjang, udah habis kontrak 7 tahun, bahkan itu tahun 2019 tuh udah kami ambil kembali. Soalnya apa? Dasarnya udah habis kontrak. Nah, di sana lah rame. Nah, sekarang musyawarah begitu beberapa kali, termasuk kami ke Pandeglang beberapa kali, dan kemarin udah disimpulkan dari pihak DPR bahwa tanah tersebut dikembalikan masyarakat berdasarkan sertifikat. Itu makanya kami punya kekuatan, apapun yang terjadi kami kekuatan sertifikat, itu aja saya mah. Ini berdasarkan sertifikat, memang harus seperti itu kita perjuangkan. Nah, cuma sekarang yang dipersoalkan lagi nih Pak, Bapak kan apakah pihak BBR sendiri sekarang tadi tuh yang Bang Kumis diduga menyerobot lagi gitu kan, itu gimana ceritanya? Memang waktu dulu belum kelar, masih diperbincangkan, dia menanam kembali. Nah, cuman masyarakat tidak ada reaksi. Kenapa? Takut kami itu bukannya nggak berani, takut kami itu kepancing. Akhirnya kami rame lagi. Nah, setelah itu ada rapat-rapat lagi, termasuk kecamatan beberapa kali. Nah, kesininya yang terakhir ada Muspika dari Polsek Koramil, termasuk Muspika kecamatan, dikumpulkan lah. Itu sepakatnya tanah tersebut dikembalikan lewat DPR yang sudah dikembalikan ke masyarakat. Memang dia merasa tanaman itu dirusak oleh masyarakat. Cuman itu hasil sepakat kami warga masyarakat, khususnya Kampung Cibertes Sumur Laban. Karena memang itu tanah ya dianggapnya punya Bapak kan? Iya, bukan warga. Nah, jadi hak kami itu mah mau diapain kan gitu. Nah, dengar-dengar nih Bang Kumis ada yang dilaporin ke polisi juga ini. Iya. Bener nggak ini? Iya. Tanah Bapak. Iya. Nyabut pohon ada di tanah Bapak. Iya. Berdasarkan musyawarah lah kami masyarakat. Tiba-tiba ada laporan. Siapa yang dilaporin di sini, ada nggak nih? Banyak. Tahu. Ada 5 orang lebih. 7 orang. Ya, ada 5 orang kayaknya mah. Terus sudah ada panggilan belum? Udah. Nah, Bapak perkenalkan dulu Pak. Pak Akra. Ustaz Akra. Pak, coba jelaskan peristiwa waktu dari Pembang itu gimana ceritanya? Oh, ya saya mah kan gini Pak, saya itu tim penebang ya, suruh masyarakat Kampung Cibodas. Saya itu nebang sama rekan-rekan kami. Terus kami itu dapat dipanggil sama Kapolres. Nah, terus datang di sana ditanya, kan pasti ditanya tuh. Iya. Pertanyaan-pertanyaannya apa aja? Ya pertanyaannya kami itu pertanyaannya ini Pak, penjelasannya gini,
kenapa bisa tanaman PT itu dirusak sama masyarakat. Itu ya seperti sama Bang Asep tadi dibilangin seperti gitu, Pak. Nah, itu kira-kira yang ngelaporin Bapak itu siapa? Iya, pihak PBR. Pihak PBR ya. Iya. Nah, terus sampai hari ini hasilnya ada pemeriksaan lanjutan nggak? Belum. Belum ya. Iya. Oke. Nah, pemirsa, ini Pak Ustadz ini adalah salah satu warga yang memang kemarin dilaporkan oleh pihak PT dengan konon tadi dikatakan dengan tuduhan merusak pohon-pohon yang memang ada di kawasan PT tersebut. Tetapi nampaknya kalau dilihat dari pembicaraan tadi bahwa tanah ini statusnya memang hak warga. Bukan begitu, Pak ya? Nah, sekarang Bang Kumis mau nanya. Terima kasih Bapak informasinya. Nah, sekarang Bang Kumis mau nanya nih, harapan Bapak-bapak ini ya, dengan adanya hak Bapak kan, yang harusnya ditanamin pisang, dapat buah pisangnya kan itu kan, sekian tahun, Bapak-bapak akhirnya kan nggak bisa menggarap karena takut kan gitu. Harapannya coba, siapa nih? Jangan itu lagi, siapa yang bisa kesini maju ke depan? Harapan dari warga, ayo siapa? Dengan adanya seperti ini nih, biar selesai. Pak Acip. Nah, sini Pak Cip. Nah, pemirsa, ini setuju ya? Ini diwakili Pak Cip ya semua ya? Pak, perkenalkan dulu Pak. Nama saya Acip. Pak Pak Acip, seorang petani atau seorang pemilik tanah. Nah, yang telah dikorbankan oleh pihak BBR. Yang awalnya perjanjian kontrak 7 tahun, maka setelah dapat 10 tahun bahkan lebih, kami perjuangkan selama 2 tahun. Kalau nggak salah, PT BBR masih bersekokol di lokasi. Nah, dari itu kami ngambil tanah kami tersebut dengan menebang pohon yang ada atas izin dari Muspika. Nah, dari situlah PT BBR menguak kembali, maka yang ditebang pohon itu, yang nebangnya itu dipanggil sampai ke Kapolres. Itulah kejadiannya. Nah, oke. Tadi sudah yang dipanggil sudah ada. Sekarang harapan nih Bapak Pak Acip ini perwakilan Bapak-bapak ya. Nah, pemirsa di mana saja berada, pihak manapun yang nonton acara ini hanya sebatas meluruskan persoalan. Jangan sampai berlarut-larut antara warga dengan pihak PT. Karena efek dari sebuah kasus ini nanti akan mengganggu kestabilisan ya. Bapak-bapak terganggu, mau nggarap juga susah kan? Sekarang nanti harapannya diwakili oleh Pak Ayip ini ya. Pak, harapan Bapak nih. Harapan ke masyarakat, kami masyarakat sebagai masyarakat, tanah kami yang tadinya kami kontrakan kembali lagi ke kami, dan kami jangan diganggu oleh PT BBR maupun ditanami apa saja atau ditebang oleh kami, pokoknya digarap oleh kami, oleh masyarakat, jangan diganggu oleh PT BBR. Cuma itulah harapan kami. Juga minta pengamanan dari pihak yang berwajib. Itulah harapan kami. Bagaimana Bapak-bapak? Ya, seperti ini ya. Pak Ayip ini mewakili dari sekian puluh warga ya, setuju ya? Apa yang dikatakan Bapak yang depan ini adalah suara rakyat kecil ya, yang saat ini tanda kutip tertindas oleh sebuah perusahaan. Dan nanti Bapak-bapak jangan khawatir, dalam persoalan ini negara tetap negara hukum. Bang Kumis pesan, jangan main hakim sendiri ya, karena akan merugikan kita semua nantinya. Serahkan semuanya, percayakan kepada hukum, insya Allah keadilan berpihak kepada yang benar. Amin. Ke bapak-bapak ini ya. Amin. Nah, pemirsa, itulah bincang-bincang channel Bang Kumis Berbagi dengan perwakilan di Desa Sumur Laban, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Ya. Nah,